Kali ini kita melanjutkan penelusuran ziarah ke kawasan makam Mbah Buyut Gelo, sahabat. Ini adalah perjalanan atau jalan gang menuju makam Mbah Buyut Gelo, sahabat. Dimana dari jalan utama kurang lebih sekitar 300 meteran, sahabat. Jalan menuju makam ini adalah jalan perkampungan, sahabat. Sahabat bisa melihatnya sendiri, di mana kanan kiri itu adalah rumah masyarakat yang lokasinya ini berada di Cipunegara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Perjalanan menuju kawasan makam Mbah Buyut Gelo cukup jauh dari jalan utama, dan di sini kami sudah merasakan aura-aura yang cukup kuat, sahabat, sebelum menuju ke gerbang kawasan makam Mbah Buyut Gelo. Mungkin penunggu dari kawasan makam tersebut sudah mengetahui kedatangan kita, dan ini adalah gerbang utama daripada makam Mbah Buyut Gelo, sahabat. Kita sudah memasuki kawasan makam Mbah Buyut Gelo, sahabat, dan sahabat bisa melihatnya sendiri. Kawasan ini auranya kita rasakan sangat kuat sekali, dan mungkin kalau suasana malam ini sangat menyeramkan, sahabat, karena dikelilingi banyak pohon-pohon besar di kawasan makam tersebut. Ini adalah area dalam pemakaman, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Hari ini, sahabat, saya melanjutkan penelusuran saya, yaitu di ini, sahabat, situs Mbah Buyut Gelo, sahabat, yang lokasinya itu berada di Cipicung, Desa Kosambi, Kecamatan Cipunegara, Kabupaten Subang. Nah, Mbah Buyut Gelo ini salah satu situs juga gitu kan, yang ada kaitannya dengan Nyai Subang Larang, sahabat. Lokasinya dekat, nggak jauh berbeda, sahabat, dari lokasi makomnya Nyai Subang Larang tersebut. Cuman kalau Subang Larang itu beliau di Nanggerang gitu kan, tapi kalau Mbah Buyut Gelo ini lokasinya ada di Cipunegara, sahabat. Jadi lokasi yang berbeda, kecamatan yang berbeda gitu, tapi masih di wilayah Kabupaten Subang, sahabat. Nah, ini sangat unik sekali, sahabat. Sini kamera. Jadi lokasi makom Mbah Buyut Gelo ini sama, ini masih asri sekali gitu kan. Tadi saya melakukan perjalanan cukup lumayan juga, kurang lebih ada 500 meteran ada ya, dari jalan utama situ kan, jalan ini perlintasan biasa, ini kan masuk gang, sahabat. Jadi lokasi makom Mbah Buyut Gelo ini masuk gang ya kan, kurang lebih masuknya itu 500 meteran, dan di sini mentok gitu kan, dari gang tersebut lurus terus mentok. Lah nanti mentoknya itu di situs Mbah Buyut Gelo ini. Di sini suasananya mirip, sahabat, mirip dengan situs Nyai Subang Larang. Ya seperti ini, masih asri dengan banyak pepohonan gitu kan. Nah, cuman
Di kompleks Mbah Buyut Gelo sendiri ini dipagarin sahabat, jadi khusus ini berdekatan juga, berdampingan juga gitu dengan pemakaman umum. Tuh lihat sahabat, di sampingnya itu pemakaman umum gitu kan, akan tetapi khusus untuk kompleks makom Mbah Buyut Gelo ini dipagarin gitu kan, jadi khusus tersendiri kompleks makam Mbah Buyut Gelo, yang konon katanya di kompleks pemakaman Mbah Buyut Gelo ini kurang lebih ada empat yang dimakamkan. Cuman Mbah Buyut Gelo ini adalah beliau yang paling tua atau yang tertua. Nah, yang kita bahas pada kali ini sahabat yaitu terkait Mbah Buyut Gelo sahabat. Nah, kompleks pemakamannya ini masih sangat asri ya, banyak pepohonan gitu kan, persis mirip kayak situs Nyai Subang Larang. Cuma kalau di Subang Larang itu sahabat, itu pohonnya pohon-pohon jati semua gitu kan. Nah, kalau ini pohon apa nih? Randu ya. Ini kayak pohon apa nih? Nggak paham juga saya sahabat ya. Nah, suasananya seperti ini. Mungkin kalau malam itu ya sahabat ya, kalau malam itu ya serem gitu kan, tapi nggak begitu serem kalau di sini, karena kalau makam Mbah Buyut Gelo ini dia sudah dekat dengan perumahan masyarakat. Nah, ini di depannya ini sahabat, di depan makom itu dekat pintu gerbang yang masuk tadi gitu kan, ini dekat dengan perumahan masyarakat. Nah, ini depannya itu perumahan masyarakat semua sahabat. Iya kan, jadi sangat dekat gitu kan, kompleks makomnya itu sangat dekat dengan perumahan masyarakat. Kalau masuknya ya mungkin ya serem kali ya, tapi kayaknya enggak deh, karena udah banyak lampu di sini sahabat. Nah, ini kan banyak kabel-kabel kan itu ya, udah banyak lampu penerangan gitu, jadi meskipun banyak pohon-pohon kayak gini tapi nggak begitu serem sih kayaknya, karena udah dipasangin banyak lampu di setiap sudutnya gitu kan. Saya tadi juga udah izin ngobrol-ngobrol, berbincang sedikit sahabat dengan salah satu orang yang ada di sini gitu kan, tapi bukan kuncennya, bahwasanya yang dimakamkan di sini itu ada 4 gitu kan, dan di luar itu ada 2. Nah, 4 itu ya termasuk Mbah Buyut Gelo 1 gitu kan, dan yang 3-nya itu adalah salah satu pengikut lah ya, pengikutnya beliau Mbah Buyut Gelo itu. Di kompleks makam Mbah Buyut Gelo ya kan, gerbangnya cuma 1 di sini. Nah, area di sini yang saya lagi singgahi di sini ini adalah area parkir yang konon katanya di kompleks makam Mbah Buyut Gelo ini itu sangat ramai sekali setiap malam Jumat ya kan, dan malam Jumat Kliwon lebih ramai lagi, katanya parkiran ini full penuh sahabat di bawah-bawah pohon ini ya kan. Ini katanya kalau malam Jumat Kliwon apalagi itu sangat ramai gitu kan. Jadi seperti ada rutinan sahabat, baca tahlil gitu kan, kirim doa kepada yang bersangkutan beliau yaitu Mbah Buyut Gelo tersebut. Jadi sebelah samping makam ini di sini ada pohon bambu ya. Ini serem juga kalau malam kayaknya nih, kayak nggak ada penerangannya sahabat. Di sampingnya lagi itu udah sawah sahabat, pesawahan masyarakat. Jadi di samping makom dengan di belakang makom itu ini pesawahan masyarakat sahabat. Dan di belakang makom yang kesananya lagi itu ada kali ya kan, jadi dekat kali apa ya, kali Cipunegara kali ya sahabat ya, saya kurang tahu juga. Nah, yang jelas kompleks pemakaman makom Mbah Buyut Gelo ini depannya itu seperti ini, jadi mungkin ini untuk parkir sahabat. Ini pesawahan masyarakat semua ini sahabat ya kan. Jadi daerah di sini itu sahabat, di wilayah Kabupaten Subang ya khususnya gitu kan, itu masih banyak sawah memang.
kita tadi masuk lewat jalan gang pedesaan perumahan juga, itu di belakang rumahnya itu sawah-sawah semua sahabat. Jadi sawah itu ibaratnya mengelilingi gitu, mengelilingi daripada kompleks-kompleks perumahan masyarakat ini, termasuk kompleks makamnya Mbah Buyut Gelo ini diputari dengan sawah, semuanya sawah semua. Udah pokoknya kalau di wilayah Subang itu banyak sawah sahabat. Jadi sawahnya itu masih banyak banget sahabat, ya kan, luas. Di sini sawahnya luas, sama halnya seperti Indramayu, sangat luas banget sawahnya sahabat. Nah, sebelum kita masuk ke ke makamnya Mbah Buyut Gelo, dan juga nanti kita terakhir, biasa sesi terakhir kita kirim doa sahabat untuk beliau Sohibul Makom, yaitu Mbah Buyut Gelo, dan juga seluruh pengikutnya lah ya yang ada di sini, yaitu ada 4 yang di dalam dan 2 yang di luar, yaitu seluruhnya ada 6. Saya nggak hafal siapa namanya tadi yang sudah disebutkan oleh orang yang ada di sini. Cerita sedikit sahabat, sambil kesini, Mbah Buyut Gelo ini orang yang hidup di masa zaman kerajaan Pajajaran sahabat. Kata yang di sini tadi saya ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sebentar gitu kan. Jadi Mbah Buyut Gelo ini statusnya itu nggak paham gitu kan, apakah sudah beragama Islam atau belum. Kalau jelas beragama Islam kan pasti disebutnya syekh gitu kan, atau kiai atau ya syekh ya biasanya sahabatnya, atau sunan ya pada masa itu gitu kan. Nah, akan tetapi kalau beliau ini kan disebutnya buyut gitu kan, Aki Buyut. Nah, jadi menurut keterangan yang saya gali dari orang dalamnya sini, itu katanya belum tahu statusnya agama Islam atau bukan, karena beliau ini adalah orang yang hidup di zaman Pajajaran sahabat. Nah, sekilas daripada sejarah yang saya gali di sini, dan juga saya gali sedikit juga dari Google sahabat, saya searching gitu kan terkait dengan Mbah Buyut Gelo itu siapa gitu kan. Ternyata ada versi lain juga mengatakan sahabat bahwasanya Mbah Buyut Gelo ini orang yang hidup di masa Pajajaran, dan juga beliau ini salah satu katanya abdi dalamnya daripada negara Pajajaran juga gitu kan, yang ada kaitannya, hubungan baiknya dengan Nyai Subang Larang sahabat, atau abdi dalamnya Nyai Subang Larang juga gitu kan, karena Nyai Subang Larang itu kan istri daripada Prabu Siliwangi gitu kan, yang merupakan Raja Pajajaran. Dan Mbah Buyut Gelo ini salah satu abdi dalamnya orang kerajaan Pajajaran. Jadi ada kaitan erat gitu kan. Kemarin saya ke makom Nyai Subang Larang juga, di situ menyebutkan gitu kan, Nyai Subang Larang, silsilah Nyai Subang Larang dan Mbah Buyut Gelo gitu. Jadi ada kaitan erat gitu. Saya merasakan ada kaitan erat dan akrab ya sahabat ya, antara Mbah Buyut Gelo ini dengan Nyai Subang Larang sahabat. Ayo sahabat sambil kita jadi seperti itu sahabat. Tapi ada juga yang mengatakan sahabat versi yang lain juga gitu kan, bahwasanya Mbah Buyut Gelo ini salah satu prajurit dari Mataram kalau nggak salah, itu saya baca, yang pindah ke wilayah Cirebon. Nah, dari Cirebon ini di saat kolonial Belanda itu datang menyerbu gitu kan, melakukan peperangan ya sahabat ya, melakukan peperangan. Nah, Mbah Buyut Gelo beserta pengikutnya gitu kan, ya pengikutnya nggak tahu apakah yang 5 orang itu ya sahabat ya, itu melarikan diri dari peperangan tersebut dan menghanyutkan dirinya ke sungai. Ya kan, itu ada versi lain yang mengatakan seperti itu sahabat. Menghanyutkan dirinya ke sungai, lalu terdamparlah beliau tersebut di
wilayah Cipunegara Kabupaten Subang ini sahabat. Jadi dengan